Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kita dari kelompok H ingin memfasilitasi teman-teman dari kelompok E apabila teman-teman dari kelompok E ada yang ingin bertanya tentang materi yang kemarin sudah kita sampaikan lewat video kita. Jadi mulai saja. Silahkan untuk teman-teman kelompok E apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung on-mic saja. Sebelumnya bisa menyebutkan namanya terlebih dahulu ya teman-teman. Silahkan. Foni izin bertanya. Halo, apakah suara saya terdengar, Foni? Halo, ini mau Ama dulu apa mau Ais dulu? Aku dulu ya. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra, NIM 11789. Ama dulu aja, Ama dulu. Oke. Saya ingin bertanya, di gejala HIV itu kan terdapat beberapa tahap infeksi. Pada tahap infeksi keberapa sih manifestasi oral pada penderita HIV itu muncul? Dan yang paling sering muncul itu apa? Terima kasih. Terima kasih Ama atas pertanyaannya. Mungkin bisa kita tampung dulu ya teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, ini nanti kalau misalnya pertanyaannya agak banyak, nanti kita akan buka 2 termin ya. Setiap termin nanti bisa 5 pertanyaan atau menyesuaikan lah. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Halo, Foni. Suara saya apakah bisa terdengar? Terdengar, Ais. Oke, nama saya Aisyah, 11788. Saya izin bertanya, untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut, apakah ada perbedaannya dalam penanganan antara pasien yang normal dengan pasien yang HIV? Kalau ada, bisa dijelaskan. Terima kasih, Foni dan teman-teman. Oke, baru 2 pertanyaan. Mungkin bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Aku izin bertanya, Fon. Ya, silahkan Sarah. Perkenalkan, saya Sarah Hairunisa, NIM 11719. Nah, di sini mau tanya, kan tadi pada presentasi dijelaskan bahwa kemungkinan anak yang dilahirkan oleh penderita infeksi HIV tersebut bisa positif dan bisa negatif. Nah, pertanyaan yang pertama itu bagaimana prosedur pengecekan yang dilakukan oleh dokter terhadap anak yang dilahirkan oleh ibu penderita infeksi HIV? Dan yang kedua itu apabila waktu dilahirkan anak tersebut hasilnya negatif, apakah mungkin beberapa waktu kemudian tuh bisa menjadi positif terinfeksi HIV? Terima kasih. Baik, terima kasih Sarah atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin Izin bertanya, Foni. silahkan, Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Almasrujanaim, NIM 11791. Pertanyaannya, apakah faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV dalam perawatan gigi? Terima kasih. Terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Mungkin dari Afifah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Afifah Cesaria Ramadhani dengan NIM 11787. Saya izin bertanya. Di makalah itu kan tertulis bahwa ketika seorang ibu menderita HIV melahirkan anaknya, maka anak tersebut mempunyai kemungkinan ada yang positif HIV, ada juga yang negatif HIV. Nah, untuk kemungkinan anak negatif HIV, bagaimana ya mekanismenya? Terima kasih, Foni. Terima kasih Afifah. Mungkin untuk termin pertama kita tutup dulu. Mohon maaf untuk teman-teman dari kelompok E, mungkin kami bisa berdiskusi sebentar ya untuk ini jawabannya. Ais izin on cam. Oke, Ais. Sebentar ya teman-teman.
Atau mungkin teman-teman dari kelompok H ada yang sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok E, bisa dipersilahkan untuk menjawab. Permisi Foni dan teman-teman. Saya izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri, NIM 11802. Di sini izin menjawab pertanyaan dari Ama ya tadi. Pertanyaan Ama itu, fase penularan infeksi HIV itu kan terbagi menjadi beberapa tahap. Pada tahap keberapa fase manifestasi oral itu muncul dan biasanya yang muncul itu berupa apa? Jadi menurut jurnal yang saya temukan di sini HIV terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah fase masa jendela. Pada fase ini apabila dilakukan pemeriksaan tes antibodi, HIV itu hasilnya akan masih negatif dan gejala yang ditimbulkan itu belum ada. Lalu untuk fase yang kedua adalah fase infeksi akut. Gejala yang ditimbulkan pada fase ini adalah penyakit flu, lalu ada demam, faringitis, diare, lalu juga terdapat kelainan pada sistem saraf. Lalu untuk fase yang ketiga, yaitu ada fase infeksi laten. Fase ini sudah terdapat, menurut jurnal yang saya temukan, sudah terdapat lesi pada mukosa oral, berupa ulkus aktous, ulkus nekrotik, dan pada beberapa pasien juga ditemukan beberapa bercak putih yang menandakan sudah terjadi perkembangan jamur kandidiasis. Lalu untuk yang fase terakhir yaitu fase AIDS, pada fase ini manifestasi oral itu semakin bertambah, yaitu terdapat oral kandidiasis pada mukosa oral, lalu terdapat angularis cellulitis, lalu infeksi virus herpes simplex, linear gingival erythemia, lalu pembengkakan kelenjar parotis, dan stomatitis aktous rekuren, baik itu minor maupun mayor. Lalu untuk manifestasi oral yang sering ditemukan dan mudah untuk diidentifikasi pada rongga mulut pasien AIDS adalah terdapat oral hairy leukoplakia, lalu terdapat bercak putih yang melekat pada bagian pinggir lidah, lalu terdapat kemunculan infeksi jamur kandidiasis, serta pada gusi pasien penderita HIV ini biasanya berwarna merah seperti memanjang, seperti pita yang memanjang. Seperti itu jawaban dari saya. Apakah sudah dapat diterima, Ama? Baik, sudah dapat diterima dengan baik. Terima kasih, Putri. Terima kasih Putri atas jawabannya dan juga terima kasih Ama atas pertanyaannya. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan kedua dari Ais ya, mengenai pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu untuk penanganannya dan prosedurnya itu apakah ada perbedaan antara pasien normal dan juga HIV? Jadi di sini saya Foni, NIM 11803 ini mencoba menjawab pertanyaan dari Ais. Jadi menurut saya itu tidak ada perbedaan, cuma kalau untuk penderita HIV mungkin proteksinya itu bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Kayak dokter gigi itu bakal lebih banyak menggunakan alat sekali pakai yang disposable gitu. Kemudian juga dokter juga akan sebisa mungkin untuk mencegah adanya kontak sama darah dari pasien dan juga melakukan prosedur-prosedur lain yang bisa digunakan untuk mencegah penularan yang sebelumnya juga sudah dijelaskan di PPT yang kita jelaskan di video sebelumnya. Dan juga sebelum dilakukan prosedur itu kan kita sebagai dental higienis itu melakukan screening dulu. Nah, di tahap screening itu kalau misalnya ditemukan ada tanda-tanda HIV, maka pasien itu tuh bisa dirujuk untuk melakukan screening lebih lanjut dengan tes ELISA atau PCR. Jadi
Intinya tidak ada yang berbeda, cuma proteksinya yang lebih diperketat saja, seperti itu Ais. Apakah sudah cukup menjawab Ais? Oke, Fani, terima kasih sudah terjawab. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin bisa next teman-teman dari kelompok H, silahkan apabila ada yang menjawab pertanyaan dari Sarah. Permisi, Foni. Ya, silahkan Zahira. Saya Zahira Salsabila, NIM 11804, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Sarah. Jadi Sarah bertanya, pada presentasi tadi dijelaskan bahwa kemungkinan anak yang dilahirkan oleh penderita infeksi HIV itu bisa positif, bisa negatif. Nah, pertanyaannya, bagaimana prosedur pengecekan yang dilakukan oleh dokter terhadap anak yang dilahirkan oleh ibu penderita infeksi HIV? Nah, jadi prosedur yang bisa dilakukan itu untuk pengecekannya itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan virologis yang dilakukan dengan pemeriksaan DNA HIV dan RNA HIV. Nah, kenapa virologis? Karena saat ini pemeriksaan DNA HIV itu secara kualitatif di Indonesia itu lebih banyak digunakan untuk mendiagnosis DNA HIV pada bayi. Nah, pada daerah, gimana kalau misalkan daerahnya ini tidak memiliki sarana untuk pemeriksaan DNA HIV. Nah, itu untuk menegakkan diagnosisnya dapat menggunakan RNA HIV yang bersifat kuantitatif. Atau bisa juga untuk merujuk ke tempat yang mempunyai sarana pemeriksaan DNA HIV. Nah, jadi ini kan untuk bayi ya. Nah, kenapa dilakukan pemeriksaan virologis itu? Karena pemeriksaan virologis untuk pengetahuan kita juga itu digunakan untuk mendiagnosis HIV pada bayi yang berusia di bawah 18 bulan, lalu infeksi HIV primer, kasus terminal dengan hasil pemeriksaan antibodi negatif, dan konfirmasinya itu hasil inkonklusifnya atau konfirmasinya itu bisa 2 kali laboratorium yang berbeda. Nah, lalu hasil pemeriksaan HIV yang tadi pemeriksaan virologis itu jika dikatakan positif, itu 3 hasil pemeriksaan serologis dengan 3 metode atau reagen yang berbeda menunjukkan hasil reaktif. Lalu pemeriksaan virologis kuantitatif atau kualitatif terdeteksi HIV. Jadi untuk dia negatif berarti dia itu tidak reagen gitu. Tidak reaktif gitu. Mungkin dari Sarah ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Sudah cukup, Zahira. Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah. Baik, pertanyaan dari Sarah sudah dijawab oleh Zahira. Kemudian di sini saya ingin mencoba menjawab lagi untuk terkait pertanyaan dari Anissa terlebih dahulu. Apakah faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko dari penularan HIV di perawatan klinik gigi? Jadi menurut yang sudah saya temukan, faktor-faktor yang bisa memperparah resiko penularan di dalam perawatan klinik gigi itu bisa dari pasiennya dan juga bisa dari tenaga kerjanya, maksudnya tenaga kesehatannya. Nah, kalau yang dari tenaga kesehatannya itu misalnya kayak dental higienis itu yang belum bisa atau tidak bisa mengenali tanda-tanda dan juga manifestasi oral yang terjadi pada pasien, kayak deteksi giginya itu tuh masih kemampuannya itu masih kurang gitu. Kemudian juga kalau dari sisi pasiennya itu waktu dilakukan anamnesis gitu pasiennya tidak jujur. Soalnya biasanya kan kalau penderita HIV itu kadang pasien juga ngerasa malu gitu kan ya. Jadi bisa aja itu memperparah resiko penularan. Kemudian juga dari segi klinik giginya dia juga kurang ada proteksi dan juga pencegahannya itu yang kurang maksimal, kayak sterilisasi sama desinfeksi alatnya itu juga kurang. Kemudian pemeliharaan saluran airnya itu juga
kurang dan pengelolaan limbahnya itu yang kurang benar. Seperti itu. Anissa, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Terima kasih Foni atas jawabannya. Ya, sama-sama Anissa. Silahkan untuk kelompok H apabila ingin melanjutkan menjawab pertanyaan. Mungkin dari Sarah ini tadi yang B belum terjawab ya. Tadi saya lompat dulu kan. Foni. Ya, silakan Aziza. Saya Aziza Farakiska, NIM 11851, izin menjawab pertanyaan dari Sarah. Yang kedua yaitu, apabila waktu dilahirkan anak tersebut hasilnya negatif, apakah mungkin beberapa waktu kemudian bisa menjadi positif terinfeksi HIV? Jawabannya adalah bisa. Bisa terjadi jika ibu tersebut memberikan ASI eksklusif ketika viral load-nya tinggi. Selain itu, pemberian ASI yang bergantian dengan susu formula bisa menjadi kontraindikasi dalam pencegahan penularan HIV/AIDS ke bayi. Hal ini merupakan perilaku buruk ibu yang menderita HIV jika menjadi kebiasaan bisa menyebabkan perubahan pada saluran cerna bayi yang kemudian memudahkan virus HIV untuk masuk ke tubuh bayi. Seharusnya kalau misalnya bayi tersebut sudah pernah diberikan susu formula sejak lahir, jadi harus diberikan susu formula untuk lanjutannya, tidak boleh bergantian dengan pemberian ASI eksklusif. Seperti itu, Sarah. Apakah sudah jelas dari jawaban kami? Alhamdulillah udah jelas. Terima kasih. Terima kasih Aziza atas jawabannya. Ini di termin 1 tinggal satu pertanyaan, mungkin dari teman-teman kelompok H. Ada yang ingin menjawab pertanyaannya dari Afifah? Dipersilahkan. Permisi, Foni. Oh iya, silahkan Aziza. Saya Aziza Farakiska, NIM 11851, izin menjawab pertanyaan dari Afifah. Di makalah tertulis bahwa seorang ibu penderita HIV melahirkan anaknya, maka anak tersebut mempunyai kemungkinan positif HIV dan negatif HIV. Untuk kemungkinan anak negatif, bagaimana mekanismenya? Jadi, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa seorang ibu yang telah mengetahui status HIV sebelum kelahiran anak dan telah mengikuti PMTCT atau Prevention of Mother to Child HIV Transmission menunjukkan hasil bahwa status HIV bayi tersebut negatif. Jadi PMTCT itu adalah program pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi. Konsep dasarnya yaitu menurunkan viral load serendah-rendahnya, kemudian meminimalkan paparan janin atau bayi dari cairan tubuh HIV positif, lalu mengoptimalkan kesehatan bayi dari ibu dengan HIV positif. Jadi selama program tersebut berjalan, seluruh anak dilakukan atau diberikan susu formula eksklusif dari lahir. Kemudian cara ibu melahirkan itu melalui sesar. Nah, untuk persalinan normal sendiri diperbolehkan, tetapi harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam pedoman PMTCT tadi. Salah satunya adalah jumlah virus dalam tubuh ibu HIV tidak terdeteksi, tetapi tetap disarankan untuk ibu HIV melahirkan secara seksio sesar. Seperti itu, Afifah. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi kembali? Terima kasih sudah membantu. Baik, untuk semua pertanyaan dari termin pertama sudah bisa kelompok H jawab, kemudian kita akan lanjut ke termin kedua. Sebelumnya sebentar ya. Baik teman-teman,
Kita sekarang membuka untuk termin kedua. Silahkan teman-teman dari kelompok E apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke kelompok H, dipersilahkan. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Silahkan teman-teman. Izin bertanya, Foni. Perkenalkan, saya Anissa Almasnajinatun Naim, NIM 11791. Izin bertanya, pada penderita HIV kan terjadi penurunan kekebalan tubuh dan adanya penyakit oportunistik lainnya. Nah, apakah ada efek samping yang ditimbulkan akibat adanya perawatan gigi, misalnya seperti luka yang sulit sembuh, dan bagaimana cara meminimalisir hal itu agar tidak terjadi? Terima kasih. Terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Silahkan teman-teman lain dari kelompok E yang ingin bertanya. Apakah suara saya dapat didengar? Halo Ais, bisa. Oke, Aisyah 11788 izin bertanya. Untuk pemeliharaan dan pemantauan saluran air pada dental unit, jadi apakah prosedur kewaspadaan ini hanya berlaku pada pasien HIV saja? Kalau tidak HIV, maka untuk pembersihan dan juga pemantauannya itu hanya sesuai jadwal. Begitu, Foni. Terima kasih. Terima kasih Ais atas pertanyaannya. Baru 2 pertanyaan. Silahkan teman-teman apabila ingin bertanya lagi, mungkin dari Ama atau teman-teman lain. Perkenalkan, saya Amalia Zahra, NIM 11789. Izin bertanya, dalam makalah kelompok G kan membahas tentang praktik pengendalian infeksi. Nah, salah satu poinnya itu menyebutkan bahwa vaksinasi petugas kesehatan mulut. Nah, dari jurnal yang pernah saya baca, itu vaksin HIV kan sedang dikembangkan dan penelitiannya belum ada yang berhasil. Bagaimana dari maksud vaksinasi tersebut? Apakah vaksin yang dimaksud itu vaksin HIV? Jika iya, bagaimana kerja vaksin tersebut? Terima kasih. Terima kasih Ama atas pertanyaannya. Apakah dari kelompok E ada yang ingin ditanyakan lagi? Mari kita mencari jawaban. Atau dari kelompok H, apabila sudah menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan kelompok E yang sudah diajukan, bisa langsung menjawab saja, tidak apa-apa. Silahkan. Halo, Foni. Ya, Ayu. Saya izin bertanya lagi. Penanganan awal untuk penderita atau terkontak dengan pasien HIV, mana nih cara penanganan pertamanya kira-kira? Terima kasih, Foni. Ais, maaf suaranya putus-putus. Mohon diulang. Halo, Zaira. Halo, Zaira. Coba diulang. Bisa didengar? Oke, udah bisa sekarang. Coba diulang pertanyaannya. Oke. Oke, Zahira. Jadi untuk penanganan awal sebagai dental hygienist, sebagai asisten dokter gigi, apabila kita itu terkontak atau tercemar oleh pasien HIV, gimana nih penanganan pertamanya? Begitu, Zahira dan kelompok E, kelompok H. Baik, terima kasih Ayu Oke. untuk pertanyaannya.
Baik, silakan untuk kelompok H apabila ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok E, dipersilahkan. Bisa langsung menjawab saja dan juga menyebutkan nama dan NIM ya teman-teman kelompok H. Silakan teman-teman kelompok H apabila ingin menjawab pertanyaan. Sebentar ya teman-teman kelompok E. Halo teman-teman kelompok H. Apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari kelompok E? Permisi, Poni. Ya, Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Anissa. Sebelumnya perkenalkan saya Solihatun Putri NIM 11802. Tadi pertanyaan dari Anissa adalah pada penderita HIV terjadi penurunan kekebalan tubuh dan adanya penyakit oportunistik. Apakah ada efek samping dari yang ditimbulkan dari perawatan gigi, misalnya seperti luka yang sulit sembuh, dan bagaimana meminimalisir agar hal tersebut tidak terjadi. Jadi, yang saya temukan untuk efek samping yang ditimbulkan dari perawatan gigi itu sebenarnya tidak ada jika perawatan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur yang benar, seperti penggunaan APD, sterilisasi, lalu juga untuk penderita HIV itu dianjurkan untuk menggunakan alat yang disposable, serta melakukan upaya-upaya lainnya seperti yang sudah kami jelaskan pada presentasi kami sebelumnya. Hal tersebut itu berguna untuk mencegah mikroorganisme lain masuk ke dalam tubuh penderita HIV, seperti yang sudah kita ketahui bahwa penderita HIV itu kan lebih mudah untuk terinfeksi oleh mikroorganisme, maka dilakukan pencegahan tersebut. Serta untuk mencegah virus dari penderita HIV itu menular kepada tenaga kesehatan atau pasien lain di klinik gigi. Lalu untuk luka hasil perawatan gigi sebenarnya akan sembuh dengan normal seperti pasien-pasien yang lainnya jika perawatan yang dilakukan itu benar. Karena menurut jurnal yang saya temukan, luka yang sulit sembuh itu bukan merupakan salah satu gejala khas dari penyakit HIV. Apakah bisa diterima, Anissa? Bisa, Putri. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Putri atas jawaban dari pertanyaan Anissa. Silahkan teman-teman kelompok H apabila ingin menjawab pertanyaan dari Ais ataupun Amalia, saya persilahkan. Permisi, Poni izin menjawab pertanyaan dari Ais. Ya, silahkan Zahira. Pertanyaan yang A itu pemeliharaan dan pemantauan saluran air pada dental unit ya. Jadi Ais bertanya apakah prosedur kewaspadaan ini hanya berlaku untuk pasien HIV saja? Kalau tidak HIV hanya dibersihkan sesuai jadwal. Jadi jawabannya adalah tidak. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan sesuai dengan definisi dari prosedur kewaspadaan sendiri, itu tuh jadi prosedur kewaspadaan itu berfungsi atau berguna untuk membasmi mikroorganisme yang disebabkan karena infeksi silang. Jadi seperti yang kita ketahui juga, infeksi silang di klinik gigi itu kan bukan cuma HIV ya, tapi misalnya ada hepatitis, ada juga TB dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk pemeliharaan dan pemantauan saluran airnya,
itu memang selalu dipantau dan dibersihkan secara rutin. Seperti yang saya katakan tadi, jadi di klinik gigi itu bukan penyebaran penyakit menularnya itu kan bukan cuma HIV, tapi ada penyakit-penyakit lain juga. Nah, lalu penelitian juga telah menunjukkan bahwa saluran air pada dental unit itu kayak pipa plastik yang sempit, ya kan, yang membawa air itu menuju handpiece, terus mengeluarkan air dan lain-lain sebagainya itu, dia dapat dipenuhi oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan protozoa. Nah, oleh karena itu, sistem air di dental unit itu harus memang dipantau dan dipelihara. Contohnya itu pada misalkan scaler nih atau siring udara. Nah, jadi ketika terkontaminasi dan masuk ke dalam mulut, nah itu tuh harus dibilas dulu minimal 20-30 detik. Nah, yang bagusnya itu dilakukan secara berkala pada setiap pergantian pasien. Mungkin dari Ais ada yang mau dikonfirmasi dulu. Jadi intinya prosedur kewaspadaan itu bukan hanya berlaku untuk pasien HIV saja, tapi sesuai pengertiannya yang sudah kami jelaskan di presentasi juga, yaitu untuk pencegahan penyakit infeksi silang. Gimana Ais? Apakah udah dipahami atau belum? Oke Zaira, terima kasih. Oke, makasih Ais. Terima kasih Zahira atas jawabannya. Baik, di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ais yang B mengenai penanganan awal bagi dental higienis sebagai asisten dokter gigi apabila ia terkontak atau tercemar pasien HIV seperti itu. Jadi sebelumnya itu dental higienis itu melakukan tes terlebih dahulu tuh untuk memastikan dia itu kena HIV atau enggak. Itu bisa pakai tes ELISA dan juga bisa pakai PCR. Kalau yang ELISA ini merupakan tes pertama dari tes HIV, di mana dia itu mendeteksi adanya antibodi HIV yang ada di dalam darah. Kalau misalnya tes ELISA ini hasilnya negatif, maka orang tersebut itu tidak terinfeksi HIV dan tesnya udah stop di situ aja. Kalau misalnya hasil ELISA ini menunjukkan hasil yang positif, maka bisa dilakukan dengan tes kedua, yaitu untuk memperkuat dugaan dari tes ELISA yang pertama ini. Kemudian untuk tes yang kedua bisa pakai PCR, yaitu tes yang digunakan untuk memeriksa DNA atau RNA-nya virus HIV. Dan tes ini tuh sangat sensitif dan bisa spesifik untuk infeksi HIV. Biasanya tes PCR ini digunakan kalau misal tes-tes lain itu tuh hasilnya kayak gak jelas gitu. Nah, setelah melakukan tes itu kan bisa tahu tuh dia kena HIV atau enggak. Habis itu dental hygienis bisa melakukan terapi ART atau antiretroviral. Jadi terapi ini itu bisa menjaga infeksi HIV itu biar enggak lebih buruk sama mengurangi jumlah virus yang ada di dalam tubuh dental hygienis itu. Tapi perlu diingat juga kalau misalnya HIV itu belum bisa disembuhkan ya, Ais. Jadi cuma mengurangi jumlah virus aja, kayak meringankan aja gitu. Jadi dental hygienis itu bisa lebih fit dan juga kemungkinan untuk penularan HIV-nya ke orang lain itu sedikit gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya dental hygienisnya itu udah positif, kemudian bisa melakukan terapi ART, yaitu harus bisa menjaga kesehatan tubuh biar nggak terlalu drop gitu, dan juga harus membicarakan hal ini kepada orang terdekat, terutama kalau misalnya dia dental hygienis harus bilang ke atasannya kayak baiknya itu harus gimana dia, apakah bisa tetap di situ dengan proteksi yang sangat maksimal atau bagaimana, seperti itu. Ais, mungkin jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai jawaban saya? Sudah, Foni. Terima kasih atas jawaban dari Foni dan juga Zaira tadi. Sama-sama, Ais. Silahkan teman-teman kelompok H untuk pertanyaan terakhir dari Amalia. Mungkin bisa langsung saja dijawab.
Misi Foni, saya Zahira, NIM 11804, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Ama. Saya izin mencoba menjawab ya, ini kan soal vaksinasi ya Ama ya. Nah, jadi dari makalah kelompok H itu kan membahas di praktik pengendalian infeksi itu salah satu poinnya menyebutkan bahwa vaksinasi petugas kesehatan mulut. Nah, sedangkan kalau yang Ama baca di jurnal itu ternyata vaksin HIV itu masih dikembangkan gitu, belum ada penelitiannya. Nah, kemarin kami juga sempat mencari jurnal perihal vaksin HIV ini. Memang benar apa yang dikatakan Ama bahwa vaksin HIV itu belum ditemukan, maksudnya masih dikembangkan gitu. Nah, dan penelitiannya itu masih berlanjut. Nah, untuk maksud dari di makalah kami, vaksinasi petugas kesehatan mulut itu kan sesuai dengan kewaspadaan prosedur ya. Nah, kewaspadaan universal, jadi yang diperkenalkan oleh Centers for Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Nah, di mana itu tuh untuk mengurangi transmisi patogen dalam praktek perawatan gigi rutin. Jadi yang tadi aku udah jelasin juga ke Aisyah, ya ke teman-teman semua juga. Jadi sesuai pengertiannya tuh itu. Jadi bukan cuman untuk HIV. Nah, tapi memang benar kata Ama bahwa di HIV itu memang vaksinnya itu masih dalam pengembangan gitu. Jadi kewaspadaan prosedurnya itu mungkin dari maksud kata vaksinasi petugas kesehatan mulut gitu ya, untuk pengetahuan aja, mungkin itu untuk hepatitis yang sudah ada vaksinnya dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin dari Putri sepertinya ada yang ingin ditambahkan juga, silakan Put. Ya, saya izin menambahkan sedikit, mungkin untuk informasi bagi teman-teman. Jadi saya menemukan jurnal bahwa ada obat yang dinamakan pre-exposure prophylaxis yang biasanya digunakan untuk mencegah HIV pada orang yang berstatus negatif HIV. Jadi obat ini digunakan untuk kelompok-kelompok tertentu yang beresiko tinggi terhadap penularan HIV, seperti kelompok pekerja seks, lalu pasangan serodiskordan. Pasangan ini, yang dimaksud pasangan ini yaitu salah satu pasangannya positif HIV. Lalu juga bisa digunakan untuk tenaga kesehatan yang sering berkontak langsung dengan untuk merawat pasien HIV. Selanjutnya, untuk menurut WHO, obat ini sudah efektif sebanyak 96% untuk mencegah HIV apabila dikonsumsi setiap hari. Untuk mekanisme dari obat ini, yaitu virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu kan membutuhkan enzim. Lalu zat yang terkandung dalam obat ini yaitu zat tenofovir dan juga M-tricitabin ini dapat menghambat produksi enzim sehingga virus HIV itu tidak dapat lebih lanjut untuk menjalankan proses pembelahan diri, sehingga infeksi virusnya itu tidak dapat berlanjut lagi, seperti itu. Apakah dapat diterima? Terima kasih Zahira dan Putri sudah dapat diterima dengan baik. Terima kasih Ama dan juga terima kasih Zahira dan juga Putri atas jawabannya. Baik, semua pertanyaan dari termin kedua ini sudah bisa kelompok H jawab ya, teman-teman kelompok E. Apakah semua pertanyaannya sudah clear, teman-teman kelompok E? Sudah, Foni. Oke. Baik, mungkin karena untuk menghemat waktu juga, pertanyaannya diskusinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman dari kelompok E masih ada pertanyaan yang masih kepo nih tentang HIV atau apapun itu, teman-teman kelompok E bisa hubungi kami. Kelompok H bisa di saya, bisa ke Putri, bisa ke Zahira, dan juga bisa ke Azizah Tamara. Seperti itu teman-teman kelompok E. Baik, langsung saya tutup aja ya teman-teman kelompok E ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila kita ada salah kata. Terima kasih. Have a nice day, guys.